Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Jadi minggu ini kita udah pernah belajar kosakata dan tata bahasa yang part 1 ya. Di sini kita mau review dulu sedikit. Pertama-tama kita udah belajar N ga V, N ga V atau noun ga verb. Nah, verb yang udah kita pelajari adalah arimas dan imas. Arimas untuk benda mati, imas untuk benda hidup. Terus ada N1, ni, N2, ga, arimas atau imas. Ini dipakai untuk menentukan arah dan lokasi. Jadi contohnya seperti reizouko no ue ni mizu ga arimasu. Oke. Terus suji atau angka. Kita udah belajar 1 sampai 10. Terus tai atau satuan atau unit. Ya, kita udah belajar tsu untuk benda-benda yang kecil. Atau bisa pakai ko juga. Terus nin untuk orang dan mai. Sorry, ini tanda bacanya kurang ya. Terus ada mai untuk benda-benda yang tipis. Seperti misalnya baju, CD, dan lain-lain. Nah, hari ini kita nggak akan belajar grammar. Tapi kita akan belajar tentang satuan lagi. Karena masih ada 4 jenis satuan yang harus saya ajarin ke teman-teman supaya bisa lulus N5. Pertama-tama ada dai. Dai. Dai dipakai untuk benda-benda seperti misalnya komputer, mesin cuci, atau kulkas, untuk benda-benda seperti mesin gitu. Jadi kita bilangnya ichidai, nidai, sandai, yondai, godai, dokudai, nanadai, hachidai, kyudai, judai. Terus saat kita mau bertanya, kita bilang nandai arimasu ka? Nandai arimasu ka? Ya, ingat untuk benda-benda elektronik. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang hong. Hong, ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya ini kanji apa? Ini adalah kanji buku. Hong. Ya, cara bacanya juga sama, hong. Nah, tapi trikinya di sini. Ini tidak dipakai untuk buku, tapi dipakai untuk benda-benda yang silindris dan panjang. Kayak misalnya nih ada botol, terus ada sedotan, ini kita sebutnya dengan hong. Jadi kalau mau bilang 1 tabung, kita bilangnya ippong, ya. Terus 2 nihong, sambong, yonghong, gohong, roppong, nanahong, hachihong, kyuhong, juppong. Ini agak tricky ya, kayak teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama, ini pakai maru, ippong. Yang 2, nggak ada. Yang 3, pakai tenten, sambong. Oke, jadi hati-hati. Untuk nomor 1, 6, dan 10, ini pakai maru. Dan khusus untuk nomor 3 aja memakai tenten, ya. Ippong, roppong, juppong, terus sambong. Untuk benda-benda yang silindris dan panjang. Selanjutnya adalah satsu. Ya, kanjinya seperti ini, bacanya satsu. Ini dipakai untuk buku. Ya, ini gampang ya. Teman-teman lihat kanjinya, ini bentuknya seperti buku dari samping ya. Kalau ada 1 buku, kita sebutnya issatsu ya, chisai tsu. Atau tsu, kecil. Issatsu, nisatsu, sansatsu, yonsatsu, gosatsu, 6 satsu, 7 satsu, 8 satsu, hati-hati ya, chisai tsu atau tsu kecil. 8 satsu, 9 satsu, 10 satsu. Oke, jadi yang pakai tsu kecil nomor 1, 8, dan 10. Terus kalau mau nanya, nan satsu arimasu ka? Nan satsu arimasu ka? Yang terakhir kita belajar hiki. Ini lumayan sering dipakai ya di Jepang, karena orang Jepang itu suka banget membicarakan pet atau hewan peliharaan. Ini untuk hewan-hewan yang ukurannya relatif kecil. Ya, jadi ukuran seperti kucing, hamster, anjing, ini memakai hiki. Nanti kalau untuk ukuran yang besar, kita memakai satuan yang berbeda tapi nggak belajar sekarang. Untuk 1 ekor, kita sebutnya ippiki. 2, nihiki, 3 biki, 4 hiki, 5 hiki, 6 biki, 7 hiki, 8 hiki,
9 hiki, 10 piki. Ya, terus pertanyaannya, nambiki arimasu ka? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk hafalin dulu semua satuan-satuan ini, yang dari part 1 dan part 2 digabung semuanya dihafalin dulu. Terus kita mau latihan. Untuk teman-teman yang udah siap, kita mau mulai dari sekarang. Di sini udah ada neko cafe. Neko cafe, ya. Kafe kucing. Di Jepang itu ada kafe-kafe unik seperti kafe binatang. Jadi ada kafe untuk kucing, ada kafe untuk burung hantu, ada kafe anjing, dan lain-lain. Ada kafe-kafe hewan. Yang isinya adalah teman-teman bisa bermain dengan hewan-hewan tersebut sambil minum kopi atau sambil makan kue, dan lain-lain. Nah, terus kita sama-sama lihat ke kotak yang sebelah sini. A, no, I, ni, u, ga, e, imas atau arimas. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk membuat kalimat dengan struktur ini. Dengan cara A-nya itu diisi dengan kosakata-kosakata yang ada di sini. Nah, di sini saya udah tulis 1 hea, terus tsukue, tana, nado. Nado artinya dan lain-lain. Jadi teman-teman bebas. Teman-teman boleh cari di kamus kosakata yang teman-teman mau pakai. Terus ini ada ue, shita, migi, hidari, naka. Ya, kita udah belajar. Terus neko, pasokon, keiki, nado. Terus yang ya, ini adalah satuannya. Jadi saya minta teman-teman untuk tulis jumlah barang tersebut. Saya kasih contoh 1, misalnya, heya no naka ni keiki ga 1 arimasu. Ya, heya no naka ni keiki ga 1 arimasu. Ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah selesai tulis dan nggak yakin jawabannya benar apa enggak, boleh ditulis di kolom komen, nanti saya akan periksa. Boleh di-pause dulu videonya dan coba teman-teman jawab sebanyak-banyaknya. Oke? Untuk teman-teman yang udah selesai, kita mau lanjut ke pertanyaan yang di bawah. Nah, ini pertanyaan dari saya, kita mau jawab bareng-bareng. Neko wa zenbu de nanbiki imasu ka? Neko wa zenbu de nanbiki imasu ka? Zenbu artinya adalah semua. Saat teman-teman menghafalkan kosakata zenbu, saya saranin untuk menghafalkannya bareng sama partikel de. Jadi 1 set aja. Zenbu de. Karena kebanyakan kosakata zenbu ini dipakai barengan sama partikel de. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, kucing di dalam ruangan ini semuanya ada berapa? Oke, kita mau hitung bareng-bareng. Ich, ya, yang lagi tidur. Terus, ni, sang, yon, go, roku, shichi, hachi, kyū, 10. Ya, jadi neko wa zenbu de 10 piki imasu. Oke. Terus pertanyaan kedua, hito wa nannin imasu ka? Hito wa nannin imasu ka? Oke, apakah ada orang di sini? Gak ada ya, berarti jawabannya adalah hito wa imasen. Hito wa imasen. Oke. Terus sekarang kita mau ganti gambarnya, tapi pertanyaannya masih sama. Jadi saya minta teman-teman pause lagi videonya dan coba diisi lagi sebanyak-banyaknya. Terus kalau udah selesai, kita mau jawab bareng-bareng. Neko wa zenbu de nanbiki imasu ka? Oke, kita cari kucingnya. Ada 1 di sini. Terus ada lagi nggak teman-teman kira-kira? Nggak ada ya, berarti neko wa zenbu de 1 piki imasu. 1 piki, oke? 1 ekor. Terus hito wa nannin imasu ka? 1, 2, 3 nin. Ada lagi kah? Nggak ada ya, berarti 3 nin imasu. Ya, hito wa 3 nin imasu. Oke, jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Kita mau review sedikit. Ini adalah grammar yang part 1, tapi saya tulis lagi di sini karena tadi kita pakai juga. Terus kita juga udah belajar suji, berhitung. Terus tai atau satuan hari ini kita udah belajar dai untuk barang elektronik. Terus hong untuk barang-barang yang silindris dan panjang. Terus satsu
adalah untuk buku, dan hiki untuk hewan kecil. Oke, jadi itu adalah pelajaran untuk hari ini. Besok kita akan latihan lumayan banyak dengan suji dan tangi. Jadi saya harap teman-teman bisa ikuti kelasnya dengan baik besok. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Matane!